Soal nomor 1. Nah, dalam kasus kenaikan harga pangan menjelang perayaan seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, campur tangan pemerintah dapat terjadi dalam beberapa area atau sektor utama, yakni yang pertama, monitoring dan pengawasan, yakni pemerintah memantau harga-harga pangan secara aktif menjelang perayaan untuk mendeteksi kenaikan yang tidak wajar. Hal ini dilakukan melalui Badan Pusat Badan Pusat Statistik dan lembaga pemantau harga lainnya, guna mendapatkan data yang akurat mengenai pergerakan harga. Langkah yang kedua yakni pemerintah dapat mengambil langkah regulasi harga untuk mengendalikan kenaikan yang signifikan. Mereka dapat menetapkan harga maksimum untuk beberapa bahan pangan strategis yang cenderung mengalami lonjakan harga, seperti beras, daging, minyak goreng, dan sayuran. Dengan demikian, pemerintah berupaya mencegah penimbunan dan spekulasi harga yang berlebihan. Yang ketiga yaitu pemerintah dapat memastikan ketersediaan stok pangan yang cukup menjelang perayaan dengan meningkatkan produksi, impor, atau retribusi stok dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan. Upaya ini dapat dilakukan untuk menjaga pasokan yang stabil dan mencegah kelangkaan yang dapat menyebabkan kenaikan harga. Yang keempat yaitu pemerintah dapat memberikan subsidi pada beberapa bahan pangan agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat. Subsidi ini dapat berupa pembebasan atau pengurangan pajak, pemberian bantuan langsung, atau program khusus untuk masyarakat dengan tingkat penghasilan rendah. Yang kelima yaitu pemerintah dapat melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai manajemen keuangan, memasak yang hemat, dan alternatif pangan yang lebih terjangkau. Mereka juga dapat menyediakan informasi mengenai sumber-sumber pasokan pangan, promosi diskon, dan tempat-tempat penjualan dengan harga terjangkau. Dan yang terakhir yaitu pemerintah bekerja sama dengan produsen, pedagang, dan asosiasi pertanian untuk memastikan koordinasi yang baik dalam mengatasi kenaikan harga pangan. Dalam hal ini, mereka dapat mengadakan pertemuan, konsultasi, dan negosiasi untuk mencari solusi bersama yang menguntungkan semua pihak. Baik, itu saja jawaban dari soal nomor 1 dari kelompok kami. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin memberikan jawaban terkait soal yang lainnya, ataupun mungkin ingin menyanggah atau memberi saran terkait Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk kelompok lain ada yang ingin memberikan jawaban terkait soal dari kasus yang didiskusikan? Baik, kepada Saudari Gracia Angelia Tapa, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kita bahas mengenai kenaikan harga pada saat hari raya. Nah, di sini mungkin kita lihat latar belakangnya terlebih dahulu kenapa terjadi peningkatan harga. Yaitu ada beberapa faktor, yaitu ada permintaan yang tinggi, ada penimbunan, ada peningkatan biaya produksi dan distribusi, ada perubahan pola konsumsi, dan kestabilan pasokan. Nah, untuk bagaimana campur tangan pemerintah, tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Saudari Yesi. Nah, sudah disinggung tadi mengenai subsidi dari pemerintah. Nah, di sini saya tambahkan mengenai subsidi dari pemerintah.
Pemerintah dapat memberikan subsidi langsung kepada produsen atau pedagang untuk mengurangi biaya produksi atau distribusi. Nah, subsidi ini dapat membantu menjaga harga agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Nah, pemberian subsidi juga dapat dilakukan langsung kepada konsumen dengan memberikan bantuan pangan dalam bentuk sembako atau voucher belanja. Nah, salah satu program yang di dalamnya pemerintah melakukan subsidi harga adalah dengan Operasi Pasar Murni atau OPM. Operasi pasar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau kerjasama pemerintah dengan lembaga usaha, baik distributor maupun satgas pangan untuk menghindari terjadinya kenaikan harga suatu barang yang dilakukan dengan cara injeksi maupun subsidi untuk meningkatkan suplai melalui pedagang swasta, BUMN, atau langsung kepada pedagang eceran pada waktu harga melonjak atau dengan operasi pasar murah. Waktu harga melonjak, tidak hanya menjaga stabilitas harga, operasi pasar murni juga bertujuan untuk menjaga pasokan barang komoditas di setiap pasar apabila terjadi pergerakan harga yang terjadi baik seperti adanya inflasi atau memasukkan hari-hari besar di Indonesia yang mengakibatkan harga di setiap produk melonjak dengan cepat. Nah, selain itu, OPM juga bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang kehidupannya di bawah standar kelayakan. Karena operasi pasar ini menjual barang komoditas yang disubsidi oleh pemerintah sehingga harga barang tersebut di bawah harga pasar yang ada. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari Saudari Gracia untuk soal diskusi kita kali ini. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Andi Nadrah. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Nadrah Nigeria, perwakilan dari kelompok 2. Di sini pertanyaannya di mana campur tangan pemerintah dalam kasus kenaikan harga pangan menjelang Lebaran Natal dan Tahun Baru. Jawaban kami yaitu pemerintah telah berupaya untuk melakukan langkah guna menekan harga kebutuhan pokok tidak melambung tinggi ketika menjelang Lebaran. Namun pada kenyataannya upaya pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok belum juga menunjukkan hasil yang maksimal. Makin terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pedagang yang menginginkan keuntungan yang lebih banyak. Tradisi kenaikan harga menjelang Lebaran masih saja terjadi tiap tahunnya. Dalam hal ini, dengan adanya upaya terbaru dari pemerintah dapat mengubah pikiran pedagang yang menginginkan keuntungan banyak dalam jangka waktu yang singkat. Berikut ini upaya yang dilakukan agar tidak terjadi lagi kenaikan harga kebutuhan pokok, yaitu yang pertama, meminta pemerintah untuk mengadakan pasar murah sehingga harga kebutuhan pokok bisa terjangkau oleh konsumen yang kelas bawah atau masyarakat miskin, khususnya untuk kebutuhan pokok daging sapi, ayam, gula, minyak goreng, dan telur. Kemudian yang kedua yaitu adanya program operasi pasar yang dilakukan 2 atau 3 bulan sekali, terutama pada saat menjelang Lebaran. Kemudian yang ketiga, memperbaiki sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam distribusi agar selama menyalurkan barang produksinya tidak terjadi keterlambatan dan gangguan sehingga tidak terjadi pengurangan kebutuhan pokok di berbagai wilayah. Kemudian yang keempat yaitu pembagian stok barang kebutuhan pokok disebarkan secara merata di berbagai daerah, terutama di daerah terpencil yang jauh dari kepadatan kota dan keramaian kota. Yang kelima yaitu melakukan sosialisasi kepada pedagang agar tidak menaikkan harga kebutuhan pokok saat menjelang Lebaran. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan pengawasan terhadap pedagang yang sengaja menaikkan harga kebutuhan pokok. Sekian dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari Saudari Andi Nadrah. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Abdul Mursyid untuk menyampaikan jawabannya. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Mursyid dari kelompok 1. Nah, di sini saya masih membahas soal pertama.
Setiap menjelang Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, harga bahan pangan akan terus meningkat karena inflasi. Nah, inflasi adalah kenaikan harga barang yang sifatnya terus-menerus. Penyebab inflasi salah satunya yaitu meningkatnya permintaan. Oleh karena itu, disinilah campur tangan pemerintah dengan mengharuskan ketersediaan bahan pokok agar tidak terjadi kelangkaan yang berujung pada kenaikan harga. Dalam mencegah kelangkaan bahan pokok, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait harus memperhatikan mulai dari produksi, distribusi, pasokan di pasar. Sangat penting upaya ini untuk menekan laju inflasi yang tinggi. Mungkin itu dari saya, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan pertama tadi sudah dijawab oleh kelompok 1 ya? Iya. Untuk kelompok 2, apakah ingin menjawab pertanyaan terkait pertanyaan pertama? Saya tadi perwakilan dari kelompok 2. Oke. Untuk selanjutnya tadi kelompok 3 sudah menjawab. Sudah. Kelompok 4. Mungkin bisa memberikan jawabannya terkait pertanyaan pertama. Untuk kelompok 4 tidak ada tanggapan. Oke, baik. Untuk kita lanjut ke pertanyaan kedua, untuk kelompok 1 ingin memberikan jawaban terkait soalnya. Iya. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Adapun pertanyaannya yaitu jelaskan bagaimana penentuan harga melalui mekanisme pasar. Penentuan harga melalui mekanisme pasar menjelang perayaan seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, permintaan yang tinggi. Selama periode ini, permintaan terhadap produk dan layanan tertentu sering meningkat karena permintaan yang tinggi ini dapat mendorong peningkatan harga. Yang kedua, penawaran terbatas. Terkadang penawaran produk tertentu dapat menjadi terbatas selama periode perayaan karena berbagai alasan seperti gangguan pasokan atau keterbatasan pasokan. Yang ketiga, biaya produksi dan distribusi. Selama periode perayaan, biaya produksi dan distribusi dapat meningkat karena kenaikan biaya ini dapat mempengaruhi penentuan harga nominal. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya dari kelompok 2, apakah ingin memberi jawaban ataupun tanggapan untuk pertanyaan soal nomor 2? Bagaimana kelompok 2? Tidak ada, Ji? Mungkin bisa next ke kelompok 3 untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan nomor 2. Baik, apakah suara saya kedengaran? Agak kecil suaranya. Oh, ini? Ya, kedengaran, Ji. Baik, saya Suyanti, perwakilan dari kelompok 3, akan menjawab terkait dengan pernyataan yang kedua, bagaimana penentuan harga melalui mekanisme pasar yang dikaitkan dengan kasus kenaikan harga pangan menjelang Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Nah, di sini saya menjelaskan contohnya bagaimana aplikasinya itu penentuan harga melalui mekanisme pasar. Nah, contoh aplikasinya itu misalnya ketika bisnis A menghasilkan 60 kemeja dan menetapkan harganya sebesar 170.000 per buah. Nah,
Namun setelah ditawarkan ke pasar, ternyata hanya 10 kemeja saja yang terjual. Nah, akhirnya ini bisnis A memutuskan untuk menurunkan harganya menjadi 140.000 per buah. Nah, ternyata setelah dijual ke pasar, baju tersebut menjadi laris manis. Nah, karena permintaan menjadi tinggi pada harga tersebut, akhirnya bisnis A ini memutuskan untuk menjual sisa kemejanya di harga 140.000 per buah juga. Nah, dalam contoh itu merupakan bagaimana mekanisme pasar bekerja. Hal ini karena harga yang awalnya ditentukan terlalu tinggi bagi pasar, akhirnya bisnis merespon dengan menurunkannya. Nah, ternyata setelah melakukan percobaan kedua, dapat disimpulkan bahwa harga 140.000 ini adalah nilai terbaik untuk produsen dan pembeli. Jadi begitu contoh aplikasinya penentuan harga melalui mekanisme pasar. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok 3 terkait pertanyaan kedua. Untuk selanjutnya kelompok 4 apakah ingin memberikan tanggapan ataupun jawaban terkait pertanyaan nomor 2 ini? Gimana kelompok 4? Tes. Ya. Menurut dari kelompok kami bahwa kaitannya dengan kenaikan harga pangan menjelang Lebaran, Natal dan Tahun Baru, berdasarkan mekanisme pasar ini dikaitkan karena proses penentuan harga melalui penawaran dan permintaan. Nah, di sini mekanisme pasar dijelaskan bahwa proses penentuan harga barang maupun jasa yang dihasilkan dari penawaran serta permintaan. Nah, di satu sisi lain, mekanisme pasar bisa menjadi acuan untuk membantu produsen menentukan strategi pengembangan usahanya. Nah, harga-harga biasanya ditetapkan berdasarkan total biaya produksi plus dengan keuntungannya, sehingga mekanisme penetapan harga itu suatu cara pertimbangan yang digunakan untuk menentukan bagaimana suatu produk atau barang yang dijual bisa dan penawaran dan juga untuk bisa bersaing dengan perusahaan atau pedagang lainnya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Kami baik. Baik, untuk selanjutnya kepada kelompok 5, apakah ingin memberikan tanggapan ataupun jawaban terkait pertanyaan nomor 2? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjawab, yaitu jelaskan bagaimana penentuan harga melalui mekanisme pasar terkait dengan kasus tersebut, di mana dalam perdagangan kita mengenal dengan istilah harga. Penentuan harga merupakan salah satu aspek dalam kegiatan perdagangan. Harga menjadi sangat penting diperhatikan, mengingat harga menentukan laku tidaknya suatu produk dalam perdagangan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal dalam produk yang ditawarkan nantinya. Harga merupakan satu-satunya yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan penjualan barang dan jasa. Oleh karena itu, harga yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran nilai kepada konsumen. Nah, mekanisme pasar itu adalah proses penentuan harga melalui penawaran dan permintaan. Mekanisme pasar adalah proses penentuan harga barang maupun jasa yang dihasilkan dari penawaran serta permintaan. Di satu sisi, mekanisme pasar bisa menjadi acuan untuk membantu produsen menentukan strategi pengembangan usaha. Di dalam ekonomi mikro, mekanisme pasar adalah fondasi dalam penentuan terbentuknya harga. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, itu tadi jawaban terkait pertanyaan nomor 2 dari masing-masing kelompok. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, saya persilahkan kepada kelompok 1 jika ingin memberikan tanggapan ataupun jawaban. Bagaimana kelompok 1 untuk pertanyaan ketiga? Apakah ingin memberikan jawaban? Baik, saya persilahkan kepada Saudara Muhammad Rehan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mekanisme pasar adalah cara di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan di pasar. Ada beberapa tahap dalam mekanisme pasar, yaitu 1. Penawaran barang dan jasa. Penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual di pasar. Penawaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti biaya produksi, teknologi, dan harga barang lainnya. Kedua, permintaan barang dan jasa. Permintaan adalah kuantitas barang dan jasa yang diminta oleh konsumen atau pembeli di pasar. Permintaan diatur oleh faktor-faktor seperti pendapatan konsumen, harga barang lainnya, preferensi konsumen, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk membeli barang atau jasa tertentu. Yang ketiga, penentuan harga. Harga ditentukan oleh penentuan antara penawaran dan permintaan di pasar. Jika permintaan lebih besar dari penawaran, maka harga akan cenderung naik. Sebaliknya, jika penawaran lebih besar dari permintaan, maka harga akan cenderung turun. Transaksi. Setelah harga ditetapkan, produsen dan konsumen dapat melakukan transaksi untuk membeli atau menjual barang dan jasa sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Mekanisme pasar juga memperhitungkan kekuatan pasar, yaitu kekuatan yang mempengaruhi harga pasar di luar faktor penawaran dan permintaan. Kekuatan pasar ini meliputi persebaran informasi, biaya akses pasar, persaingan, dan pengaruh kebijakan pemerintah. Mekanisme pasar merupakan alat yang efektif untuk menentukan harga pasar yang mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien. Dalam mekanisme pasar yang sehat, penawaran dan permintaan diatur oleh kekuatan pasar yang independen sehingga harga pasar yang dibuat benar-benar mewakili tingkat keseimbangan pasar. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kemudian untuk selanjutnya ada kelompok 2, apakah ingin memberikan jawaban terkait pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana cara kerja mekanisme pasar? Kepada Saudari Adela, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kasus nomor 2 mengenai jelaskan bagaimana penentuan harga melalui mekanisme pasar. Hasil dari diskusi kelompok kami yaitu mekanisme pasar bekerja, misalnya itu kita ambil sebuah contoh, sebuah bisnis menghasilkan 60 kemeja dan memasangnya seharga 170.000. Di pasar bisnis menjual 10 kemeja. Karena kuantitas penjualan tidak sesuai ekspektasi, bisnis mengurangi harga menjadi 130.000. Ternyata permintaan laris manis dan 50 kemeja lainnya akhirnya terjual dengan cepat. Bisnis akhirnya menyadari bahwa harga yang tepat adalah 130.000. Dalam contoh tersebut, mekanisme pasar bekerja, bisnis merespon
yang terlalu tinggi dalam 130.000 adalah harga terbaik jual. Harga di luar 130.000 tidak masuk akal bagi bisnis konsumen. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok 2. Untuk selanjutnya kepada kelompok 3, apakah akan memberikan jawaban terkait pertanyaan ketiga ini, yaitu bagaimana mekanisme pasar? Saya persilakan kepada Saudara Farid Agung. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk soal ketiga, bagaimana cara kerja mekanisme pasar, kami dari kelompok 3 berpendapat mekanisme pasar adalah setiap transaksi permintaan dan penawaran ditentukan oleh harga serta jumlah barang. Titik equilibrium akan terjadi pada mekanisme pasar jika harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan atau jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam mekanisme pasar terdapat produsen yang selalu menetapkan harga untuk mencapai keuntungan, sedangkan konsumen mencari kepuasan tertinggi dengan kualitas barang yang bagus. Alokasi sumber daya harus sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, maka sebisa mungkin kita secara efisien dan efektif agar mekanisme pasar mengatur produsen dan konsumen mendapatkan kesepakatan antar harga dan kualitas. Pemerintah sering mengeluarkan kebijakan seperti pajak atau upah minimum yang terkadang mengendalikan dan mengganggu proses berjalannya mekanisme pasar. Kekuatan pasar ditentukan oleh harga kuantitas atau permintaan dan penawaran dari barang dan jasa. Harga yang terbentuk di pasar tergantung dari investasi pemerintah atau adanya permainan dari pihak lain. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ada Mi? Baik, itu tadi jawaban dari kelompok 3. Untuk selanjutnya pada kelompok 4, saya persilahkan. Sebelumnya mungkin yang mic-nya nyala bisa dimatikan, biar tidak mengganggu jalannya sesi diskusi. Untuk Saudari Hasnabila, saya persilahkan. Baik, di sini akan memberikan tanggapan terkait jawaban, yaitu bagaimana cara kerja mekanisme pasar. Jadi cara kerja mekanisme pasar yaitu adalah proses untuk mendapatkan harga keseimbangan pasar, sehingga cara kerjanya sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di suatu wilayah tertentu. Produsen menetapkan harga dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan mereka dapat, sedangkan konsumen membeli barang berdasarkan pertimbangan utilitas. Dalam kondisi tersebut, pasarlah yang akan menentukan harga dan kuantitas terbaik bagi produsen maupun konsumen. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kerja mekanisme pasar adalah kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan tertentu guna mengontrol harga pasar agar tetap stabil. Berdasarkan kasusnya itu harga pangan menjelang Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Adapun cara kerja dari mekanisme pasarnya yaitu sistem pasar untuk menentukan harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Kenaikan harga pangan menjelang Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, di sini asumsi rasionalitas terjadi permintaan tinggi dan terjadi kelangkaan harga dan akan naik. Asumsi rasionalitas dalam ilmu ekonomi mengatakan bahwa ketika ini terjadi, produsen akan menaikkan harga jual untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun pada titik tertentu, mereka menyadari bahwa kenaikan harga telah membuat beberapa konsumen mengurangi permintaan. Produsen kemudian memperlambat laju kenaikan harga, tetapi masih banyak konsumen yang berhenti membeli. Proses penurunan harga ini berlanjut hingga harga yang ditawarkan produsen sama dengan harga yang bersedia dan mampu dibeli konsumen. Di titik tersebut,
equilibrium pasar tercapai. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok 4. Untuk selanjutnya, kelompok 5, apakah ingin memberikan jawaban terkait pertanyaan nomor 3? Bagaimana kelompok 5? Jika tidak ada, ada. Saya persilahkan kepada Saudari Ferawati Nesa Musa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan memberi jawaban untuk pertanyaan nomor 3, yaitu jawaban saya. Mekanisme pasar adalah kondisi di mana harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan pembeli dan penawaran penjual. Contohnya seperti sebuah bisnis menghasilkan 50 kemeja dan menetapkan harganya pada 150. Di pasar, bisnis menjual 10 kemeja. Karena kuantitas penjualan tidak sesuai ekspektasi, bisnis mengurangi harga menjadi 110.000. Ternyata permintaan laris manis dan 30 kemeja lainnya akhirnya terjual dengan cepat. Bisnis akhirnya menyadari bahwa harga yang tepat adalah 110.000. Dalam contoh tersebut, mekanisme pasar bekerja. Bisnis merespon dengan menurunkan harga awal yang terlalu tinggi dalam menanggapi sedikit peminat. Harga 110.000 adalah harga yang terbaik di mana konsumen ingin membeli dan produsen bersedia menjual. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari masing-masing kelompok terkait pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana cara kerja mekanisme pasar. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada pertanyaan terakhir tentang bagaimana bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian suatu negara. Untuk kelompok 1, saya persilahkan untuk memberikan jawabannya. Pada Saudari Nilu Anggreni, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nilu Anggreni, perwakilan dari kelompok 1. Di sini untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian satu negara dalam kasus tersebut. Menurut kelompok kami, campur tangan pemerintah kan ada 3 bentuknya. Yang pertama ada membuat dan melaksanakan peraturan atau undang-undang. Yang kedua secara langsung melakukan beberapa kegiatan ekonomi. Yang ketiga melakukan kebijakan fiskal dan moneter. Nah, untuk kasus yang berkaitan dengan harga menjelang Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, bentuk yang kedua sangat berkaitan, yaitu secara langsung melakukan beberapa kegiatan ekonomi. Contohnya dengan pemerintah menerapkan price control yang merupakan pengendalian harga yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menetapkan suatu harga maksimum atau barang atau jasa tertentu. Tindakan tersebut bersifat selektif atau universal. Jadi, pembentukan harga pasar atau penentuan harga pasar tidak hanya diserahkan kepada mekanisme pasar, melainkan intervensi pemerintah atau campur tangan pemerintah yang ikut hadir dalam memberikan solusi terbaik dalam kondisi harga yang relatif. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok 1 terkait pertanyaan nomor 4. Untuk selanjutnya, pada kelompok 2, saya persilahkan untuk memberikan jawabannya terkait pertanyaan nomor 4. Untuk Saudari Rizky Samdani, saya persilahkan. Baik, pertanyaan nomor 4 yaitu bagaimana bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian suatu negara.
Keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama membuat peraturan. Tujuan pokok dari peraturan-peraturan pemerintah adalah agar kegiatan-kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar dan tidak merugikan halayak ramai. Yang kedua, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah strategi dan langkah-langkah pemerintah dalam pengeluarannya dan dalam sistem dan cara-cara mengumpulkan pajak. Sedangkan kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah untuk memengaruhi situasi keuangan dalam perekonomian, yaitu mempengaruhi suku bunga, operasi bank, dan mengatur jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Yang ketiga, melakukan kegiatan ekonomi secara langsung. Dalam beberapa kegiatan ekonomi terdapat perbedaan yang nyata di antara keuntungan yang dinikmati oleh orang yang melakukannya dan keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat secara keseluruhan. Ada kalanya seseorang memperoleh keuntungan yang besar di dalam kegiatan ekonomi yang dijalankan, tetapi masyarakat tidak banyak memperoleh untung atau mengalami kerugian. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok 2. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 3 untuk memberikan jawaban. Apakah ada dari kelompok 3? Baik, saya persilahkan kepada Saudari Jenny Maharani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi dari hasil diskusi kelompok 3, kami menyimpulkan bahwa di dalam ini ada 2, rumah tangga pemerintah dan kebijakan protektif. Di rumah tangga pemerintah adalah salah satu pelaku ekonomi yang ada di suatu negara dan memiliki peran yang sangat penting. Peran utama dari rumah tangga pemerintah adalah sebagai regulator atau sebagai pengatur dari jalannya suatu tindakan ekonomi yang ada di negara tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator adalah menciptakan kebijakan protektif mengenai perdagangan internasional. Yang kedua, kebijakan protektif. Nah, untuk kebijakan protektif, jenis kebijakan ini dibuat oleh pemerintah dalam rangka melindungi produsen dalam negeri. Kebijakan ini berkaitan dengan aktivitas ekspor dan impor. Salah satu bentuk dari kebijakan protektif yang baru saja terjadi adalah adanya kebijakan larangan ekspor minyak goreng dikarenakan harga dari minyak goreng yang tinggi di dalam negeri. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya, Saudari Naila. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan. Sebelum itu, apakah suara saya terdengar? Kedengaran. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan penjelasan dari Saudari Jenny. Nah, pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga pemerintah, memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Ada dari masing-masing fungsi tersebut, yaitu yang pertama, fungsi stabilitas, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas, penerangan, dan telepon. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Nah, perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian yaitu pertama, pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar, seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta. Contohnya seperti pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya.
peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar. Kemudian yang ketiga yaitu kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah suatu istilah untuk menyebut kegagalan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Hal ini khususnya dapat terjadi jika pasar didominasi oleh para pemasok monopoli produksi atau konsumsi dan sebuah produk mengakibatkan dampak sampingan seperti rusaknya ekosistem lingkungan. Baik, sekian dari pemaparan dari saya. Selanjutnya saya Baik, itu tadi jawaban dari kelompok 3. Untuk selanjutnya pada kelompok 4 mungkin bisa memberikan jawaban terkait pertanyaan keempat. Baik, untuk Saudari Alia Mustika, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian suatu negara. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam mengelola perekonomian suatu negara. Campur tangan pemerintah dapat berbentuk sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan moneter. Pemerintah mengatur kebijakan moneter melalui bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di ekonomi. Ini mencakup pengaturan suku bunga, cadangan bank, dan instrumen keuangan lainnya untuk mengendalikan inflasi, mengelola stabilitas mata uang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kebijakan fiskal. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan negara. Hal ini mencakup pengaturan anggaran negara, tingkat pajak, subsidi, dan pengeluaran pemerintah lainnya untuk mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi, pertumbuhan, dan distribusi pendapatan. Yang ketiga, regulasi. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sektor ekonomi. Hal ini meliputi pembuatan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang mengatur kegiatan bisnis, persaingan lingkungan, tenaga kerja, dan sektor keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya perlindungan konsumen, mencegah monopoli yang merugikan, dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Yang keempat, infrastruktur. Pemerintah memiliki peran dalam membangun dan mengelola infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi seperti jalan raya, jaringan transportasi, bandara, pelabuhan, listrik, dan telekomunikasi. Infrastruktur yang baik memfasilitasi aktivitas ekonomi, investasi, dan mobilitas tenaga kerja. Yang kelima, kebijakan perdagangan. Pemerintah terlibat dalam kebijakan perdagangan untuk mempengaruhi hubungan ekonomi dengan negara lain. Ini meliputi penetapan tarif bea masuk, kuota impor, perjanjian perdagangan bilateral atau multilateral, dan kebijakan lain yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan ekonomi dalam negeri dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan. Dan yang terakhir, pemberian insentif dan subsidi. Pemerintah dapat memberikan insentif dan subsidi untuk mendorong sektor-sektor ekonomi tertentu seperti industri strategis, riset, dan pengembangan energi terbarukan atau sektor-sektor yang mempekerjakan banyak tenaga kerja. Insentif tersebut dapat berupa keringanan pajak, bantuan keuangan, fasilitas investasi, atau perlindungan hukum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Penting untuk dicatat bahwa bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian berbeda antara negara-negara dan bergantung pada sistem politik, filosofi ekonomi, dan tujuan pembangunan ekonomi negara tersebut. Sekian dari jawaban kelompok kami, saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok 4. Selanjutnya dari kelompok 5, silahkan untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya akan
memaparkan atau menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Ini jawaban kami hampir mirip-mirip dengan kelompok 4 tadi, namun ada perbedaan di beberapa poin. Pemerintah dapat melakukan campur tangan dalam perekonomian suatu negara itu dengan berbagai cara, antara lain yang pertama itu kebijakan fiskal. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal seperti pengeluaran dan pajak untuk mengatur pengeluaran dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Misalnya, pemerintah dapat mengurangi pajak perusahaan untuk mendorong investasi atau meningkatkan pengeluaran untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, itu ada kebijakan moneter. Pemerintah dapat mengatur suku bunga dan memengaruhi pasokan uang untuk mempengaruhi tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Bank sentral di bawah kendali pemerintah dapat mengambil tindakan seperti menurunkan suku bunga untuk merangsang pengeluaran dan juga investasi. Cara yang ketiga itu ada regulasi. Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan dan juga regulasi yang mengatur industri dan bisnis tertentu serta melindungi konsumen dan juga lingkungan. Cara yang keempat itu pembiayaan. Pemerintah dapat memberikan pembiayaan atau subsidi ke sektor-sektor tertentu seperti energi terbarukan, pendidikan, dan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan. Pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan perdagangan untuk melindungi produsen lokal dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Misalnya dengan mengenakan tarif impor atau mengatur fakta perdagangan bilateral. Dan yang terakhir itu ada investasi. Pemerintah dapat menginvestasikan dana publik untuk menciptakan lapangan kerja, membangun infrastruktur, dan juga menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Perlu diketahui dalam prakteknya, campur tangan pemerintah dalam perekonomian itu bisa diterima ataupun ditolak oleh masyarakat, tergantung pada sudut pandang dan juga kepentingan masing-masing. Bagi sebagian orang, campur tangan pemerintah itu dianggap penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan juga keadilan ekonomi. Sementara bagi yang lain, campur tangan pemerintah itu dianggap sebagai hambatan dalam mencapai keseimbangan pasar. Sekian jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari masing-masing kelompok terkait 4 pertanyaan dari kasus kenaikan harga pangan menjelang Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Mungkin apakah dari masing-masing kelompok ada yang ingin menyanggah ataupun menambahkan jawaban terkait dari jawaban kelompok lain? Baik, jika tidak ada, saya akan mengakhiri sesi diskusi kali ini, di mana pada intinya mengenai kasus kenaikan harga pangan itu terjadi atas dorongan biaya dan tarikan permintaan. Nah, tarikan permintaan inilah yang biasanya menyebabkan terjadi lonjakan harga barang menjelang Lebaran, Natal, ataupun Tahun Baru. Nah, dalam hal ini permintaan yang biasanya terhadap suatu komoditas itu akan naik atau tinggi, sementara jumlah sediaan barangnya dalam jumlah yang tetap, karena fenomena inilah yang akhirnya memicu kenaikan harga, di mana kita seharusnya tidak kaget ya apabila harga-harga menjelang Tahun Baru, Natal, ataupun Lebaran ini naik karena masyarakat ini cenderung mengonsumsi barang yang sama. Nah, akibatnya terjadilah kenaikan permintaan sehingga harga cenderung naik padahal sediaan barang yang dijual itu relatif sama. Berakhir pula diskusi, itulah tadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari diskusi kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.